Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah check-in energi atau pembacaan tarot untuk mingguan. Untuk minggu ini ya, nanti tanggal berapa sampai tanggal berapanya aku akan cantumkan di judul. Walaupun biasanya pembacaan ini timeless gitu ya. Tapi aku fokuskan untuk energi kalian di minggu ini masing-masing zodiak. Nanti timestamp akan ada di description dan juga aku akan taruh di komen dan aku pin up seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general, bukan personal reading. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Ya, kita akan mulai dari Aries berputar ke Pisces. Tapi aku juga mau sampaikan selamat ulang tahun untuk Capricorn dan selamat menyambut ulang tahun buat kalian Capricorn, dan untuk yang lainnya selamat menyambut tahun baru. Oke, sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Aries, coba kita lihat apa cerita dan pesan-pesannya untuk kalian Aries Sun Moon Rising dan juga kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries minggu ini ya. Oke. Kalau aku lihat di sini kalian lagi lagi fokus kepada hal-hal yang membuat kalian happy, senang. Buat beberapa dari kalian mungkin banyak event sosial ya, kalian bersama teman-teman, kalian bersama keluarga. Tetapi aku lihat di sini kayak kamu tuh lagi terfokus dengan diri kamu, dengan hal-hal yang happy-happy aja lah. Gue nggak mau yang terlalu serius. Mungkin ini dikarenakan mau tutup tahun ya, jadi banyak hal yang kamu lakukan juga yang membuat kamu juga happy. Coba kita lihat. Oke. Buat beberapa dari kamu aku lihat ada tawaran di sini. Ada seseorang yang bisa jadi menawarkan sesuatu. Tetapi aku melihat di sini ada konflik yang berhubungan dengan si tawaran ini. Buat beberapa dari kalian mungkin ada orang yang punya satu ketertarikan, punya perhatian khusus, ataupun ini adalah tawaran mengenai satu komitmen gitu ya. Tetapi buat beberapa ya ini adalah masalah lain seperti pekerjaan atau usaha, bisnis dan lain sebagainya. Tetapi aku lihat ada hal yang hadir di hadapan kalian, bisa jadi ini adalah sesuatu yang opportunity gitu ya buat kalian. Tetapi hal ini juga membuat kalian sebenarnya ada konflik tersendiri di dalam diri kalian. Ya, aku lihat di sini benar loh. Maksudnya buat kalian mengenai bisa jadi ini adalah tawaran bekerja sama ya. Bekerja sama, cuman kalian tuh masih melihat gitu loh. Apakah ini akan bagus ke depannya, cocok sama gue, apa ini aman buat gue ataupun punya keuntungan untuk gue gitu loh. Jadi hal-hal semacam itu. Dan aku melihat di sini ada satu hal yang membuat kamu tuh punya konflik sebenarnya untuk menerima ini atau tidak. Cuman kalau yang aku lihat, kamu melihat bahwa ini adalah satu opportunity atau satu kesempatan yang cukup baik gitu loh, sehingga ya membuat kamu happy gitu ya. Ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan kalau yang aku lihat. Mungkin ya, apa yang datang ini memang bagus dan baik gitu ya prospeknya, tetapi ada hal yang perlu kamu tunda atau dikesampingkan terlebih dahulu atau bahkan buat beberapa dari kamu harus meninggalkan sesuatu gitu loh, mengorbankan sesuatu.
Dan ini yang aku lihat sih sebagai apa ya, mungkin yang membuat kamu konflik. Bisa terjadi mungkin kamu sudah melakukan satu bisnis ataupun kamu sudah berada di dalam satu perusahaan atau dalam satu pekerjaan. Tetapi, mungkin kamu melihat, kurang adanya, prospek yang bagus gitu loh di situ, dan mungkin hasilnya masih belum sesuai dengan kamu. Nah, waktu hal ini datang, mungkin hal ini tidak, bukan merupakan mungkin passion kamu ataupun mungkin sesuatu yang kamu impikan, tetapi ini bisa menjadi satu langkah ataupun satu batu loncatan gitu ya, ataupun satu jalan yang bisa kamu mengarahkan kamu gitu loh kepada hal yang memang kamu impikan ini gitu. Tapi ini aku lihat ya, kamu mungkin mendapatkan satu tawaran di mana hal yang hadir ke dalam hidup kamu ini mungkin belum pernah gitu ya, belum pernah kamu lakukan sehingga ada keraguan di sana, "Bisa nggak gua ngelakuinnya? Bisa nggak gue ngerjainnya?" Karena aku lihat banyak hal yang perlu kamu pelajari, banyak yang harus kamu gali gitu loh, terlebih dahulu untuk bisa menguasai ini. Nah, buat beberapa dari kalian, aku lihat, ya ini ada seseorang ya yang hadir ke dalam kehidupan kalian, membuat kalian happy gitu ya. Cuman, apa ya, untuk nerima itu tuh kamunya masih bingung gitu loh, "Gua ambil nggak ya gua ambil nggak ya?" Karena mungkin buat beberapa dari kamu, kamu baru keluar dari satu hubungan, dan kamu masih mungkin belum merasa benar-benar pulih dari situasi yang sebelumnya, sehingga untuk kamu mau beranjak gitu ya, untuk kamu mau menerima seseorang masuk ke dalam kehidupan kamu, kamu masih belum, yakin. Jadi kalau yang aku lihat di sini sih, kamu masih kayak take it slow gitu ya, mau enjoy dulu, mau, kita fun dulu deh gitu loh, gue belum siap untuk ke arah-arah yang serius gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini, mungkin orang ini mau adanya satu satu hal yang jelas, ataupun satu hal yang lebih stabil gitu. Oke, ini adalah untuk, Aries. Kita lanjut ke Taurus. Taurus, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Ada apa minggu ini untuk kalian Taurus? Pesan dan ceritanya. Knight of Wands. Buat beberapa dari kamu mungkin sedang apa ya, sedang agak kurang kesabaran, kurang bisa mengontrol emosi kalian gitu ya. Mungkin ada lagi banyak masalah. Buat beberapa dari kalian ini, kalian lagi dihadapkan dengan berbagai pilihan, berbagai juga hal yang kalian sedang dealing saat ini di dalam hidup kalian, dan mungkin eh, kalian juga lagi banyak tanggung jawab gitu ya, banyak tugas dan lain sebagainya yang membuat kalian juga jadi agak susah untuk berkonsentrasi, untuk fokus. Dan aku ngelihat di sini ya, kalian tuh lagi memikirkan mengenai pilihan-pilihan ini. Apa sih yang harus gue prioritasin? Apa sih yang harus gue duluin? Apa sih yang harus gue kerjain? Karena mungkin buat beberapa dari kamu melakukan banyak role gitu ya di dalam kehidupan kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu adalah single parent gitu ya. Jadi kamu menanggung semua banyak hal sendiri, melakukan sendiri dan lain sebagainya. Dan ini otomatis gitu, dapat dipahami sekali gitu. Di saat kamu banyak sekali hal yang harus kamu, handle, ini pun akan berdampak kepada, emosi-emosi kamu. Mungkin kamu jadi gampang marah, mungkin kamu jadi, capek gitu ya, dikarenakan capek ini jadinya berpengaruh kepada pikiran, berpengaruh kepada perasaan. Dan aku lihat di sini kamu sedang berkontemplasi, kamu sedang
Mungkin ya karena udah mau akhir tahun gitu ya, mau akhir tahun, kamu melihat ke belakang, apa sih yang sebenarnya gua mau cari? Apa sih yang sebenarnya gua inginkan di dalam hidup gue? Apa sih sebenarnya yang harus gue, lakukan untuk mengubah situasi, mengubah keadaan gue. Ini yang aku lihat di sini. Dan mungkin di saat kamu sedang butuh waktu untuk sendiri, di saat kamu sedang butuh waktu untuk berkonsentrasi, ada orang atau orang-orang gitu ya, ataupun masalah yang datang dan membuat kamu jadi sulit untuk itu. Nah, yang aku lihat di sini, kamu mungkin merasa udah terlalu lama gue menggantung di dalam situasi dan kondisi ini. Buat beberapa dari kamu, mungkin ada satu situasi di mana kamu selalu berusaha berkompromi, selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain gitu ya, mendahulukan orang lain, memprioritaskan orang lain. Dan mungkin ini kamu menemukan gitu ya, bahwa gue tuh kadang-kadang nggak peduli ya sama diri gue kadang-kadang nggak memprioritaskan diri gue kadang-kadang nggak merhatiin diri gue. Dan aku lihat di sini ada satu situasi dan kondisi yang mungkin, apa ya, seperti kayak, apa ya, bukan memaksa, tapi seperti mengkondisikan kamu untuk bisa terus mengerti, untuk bisa terus bersabar. Dan yang pastinya pada satu titik di mana, kamu sudah terlalu capek untuk bisa mengerti dan bisa mengikuti apa maunya orang, kamu akan, ya akan mau berontak dari situasi itu, akan mau mengadakan perlawanan. Nah, ini yang aku lihat tuh, dari hasil perenungan kamu ini, kamu melihat ada hal-hal yang selama ini gue lakukan dan membuat gue sebenarnya nggak happy dan nggak sejahtera. Dan hal ini yang perlu gue rombak, hal ini yang perlu gue rubah. Dan mungkin selama ini kamu, apa ya, seperti menempatkan diri kamu di dalam satu situasi di mana, apa ya, seperti membuat kamu juga stuck nggak kemana-mana gitu ya. Mungkin ini di dalam pertemanan kamu, mungkin ini di dalam, hubungan percintaan kamu, ataupun ini dalam pekerjaan. Nah, yang aku lihat di sini adalah kamu sedang berpikir mencari jalan keluar. Bagaimana gua keluar dari, situasi sulit ini, gitu loh. Dan kamu melihat ada banyak pilihan. Nah, sekarang yang kamu lagi pikirin adalah mana pilihan yang harus gua ambil yang terbaik untuk kedepannya. Oke? Ini adalah untuk Taurus. Kita lanjut lagi ke Gemini. Gemini. Ini adalah untuk kamu Gemini Sun, Moon, Rising minggu ini dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini ya. Cerita-cerita, pesan-pesan untuk Gemini di minggu ini. Ada apa? Oke. Kita punya The Magician in reverse ya. Aku lihat di sini kamu bisa jadi berhubungan dengan orang, ini bisa jadi orang yang sangat manipulatif ya, orang yang sangat pintar memanipulasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan keluarnya, kartu Seven of Swords ya, aku, apa namanya, ngelihat bahwa mungkin di dalam hubungan kalian dengan orang ini banyak hal yang sudah kalian korbankan. Banyak sakit hati mungkin, banyak hal yang menyakiti kalau yang aku lihat. Dan, kalian mungkin ngelihat bahwa gua sudah berusaha, berupaya gitu ya, sebaik-baiknya, tetapi kok kayaknya orang ini hanya mementingkan kebahagiaan dan kepentingannya sendiri. Dan akankah hubungan ini bisa berlanjut kalau dia tetap seperti itu? Cuman yang aku lihat, kamu merasa seperti ada unfinished business sama orang ini. Mungkin belum terjadi atau belum bisa berkomunikasi secara dari hati ke hati atau secara jujur-jujuran gitu ya. Ada apa sih dengan hubungan kita? Ada apa sih dengan lu? Ada apa dengan gue gitu. Tetapi kamu seperti kayak punya perasaan gue kayaknya nggak kayaknya ragu gitu loh bahwa
apa yang sudah kamu jalani dengan orang ini akan berlangsung dengan baik dan mulus gitu. Mungkin harapan kamu dengan orang ini. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini ini ada rasa-rasa mengenai kayak kurang percaya diri atau tidak percaya diri atau kamu meragukan diri kamu, meragukan kemampuan kamu gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu ada hal-hal yang sebelumnya terjadi di mana kamu mungkin dimanfaatkan orang, mungkin kamu ditipu orang, mungkin kamu dipergunakan sama orang ya, atau orang mengkhianati kamu dan lain sebagainya. Nah, ini aku lihat nih masih ada hal-hal yang belum terselesaikan dan kamu mungkin masih mencari jawaban-jawaban mengenai hal tersebut ya. Cuman kalau yang aku lihat, kalaupun kamu, merasa, "Aduh pernah melakukan kesalahan," ataupun gua punya satu kekurangan, mungkin terlalu cepat percaya sama orang, mungkin kamu, susah untuk menolak, orang gitu ya, ataupun susah untuk mengungkapkan apa mau kamu, melakukan apa mau kamu, gitu ya. Dan aku melihat di sini mungkin kamu ngelihat ada hal-hal yang merupakan, mmm, bagian dari diri kamu yang kamu rasa itu yang menyebabkan, tidak tercapainya tujuan kamu gitu ya. Mungkin kamu jadi ngerasa gagal dan mungkin kamu jadi kayak mempertanyakan, "Gue sebenarnya mampu nggak sih ngerjain ini? Gue sebenarnya bisa nggak sih di bidang ini?" Gitu loh. Tetapi kalau yang aku lihat sih, ini kamu lagi berusaha memperbaiki dan berusaha tetap, berjuang ya. Kamu nggak berhenti di sini nih. Kamu nggak berhenti di sini ya, cuman pada saat ini kamu tuh lagi seperti mengolah gitu loh. Mengolah hal-hal yang belum kamu kuasai gitu loh, kalau yang aku lihat. Cuman kayak gue nggak boleh dong berhenti di tengah jalan, gue harus benar-benar sampai, sampai benar-benar kayak titik darah penghabisan kali ya, kata-katanya gitu, walaupun terlalu berlebihan. Tetapi aku lihat di sini kamu sedang berusaha bertahan, walaupun keadaannya bikin kamu tuh struggle gitu ya, di dalam situasi ini. Cuman aku lihat kamu belum selesai di sini dan kamu belum mau untuk selesai. Karena aku melihat di sini, kamu tuh kayak masih stuck gitu loh. Masih stuck dengan unfinished business. Dengan seseorang mungkin yang merugikan kamu atau menyakiti kamu di sini, ya. Dan kamu masih belum mau mendrop hal ini gitu loh, masih belum mau dan mungkin belum ikhlas atau redo gitu ya, untuk melepaskan hal ini begitu saja sebelum ada penjelasan, sebelum ada, sesuatu yang benar-benar bikin kamu mengerti karena ini tuh kayak masih gantung gitu loh. Situasi yang kamu hadapi ini masih gantung walaupun dalam hati kamu mungkin merasa udah nggak yakin bahwa hal ini tuh bakal jadi baik atau bakal jadi bisa dipertahankan dan lain sebagainya. Tapi karena satu ketidakjelasan ini membuat kamu masih seperti menunggu gitu loh, menunggu perkembangan dari, situasi ini seperti apa sih gitu loh, ya. Oke, ini untuk Gemini. Mungkin juga beberapa dari kamu menunggu ada komunikasi dari orang yang nggak jelas gitu ya, permohonan maaf atau penjelasan dan lain sebagainya. Oke, Gemini. Kita lanjut ke Cancer ya, Cancer. Oke, Cancer. Hai Cancer, apa kabar? Ini adalah pembacaan minggu ini untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Oke, Justice in reverse, kehilangan keseimbangan ya, atau merasakan ada sesuatu yang tidak adil. Bisa jadi mungkin apa yang kamu sedang alami sekarang ya membuat kamu merasa diperlakukan tidak adil,
ataupun ada orang yang membuat kamu merasa seperti ini, tapi ada satu hal yang mungkin tidak kamu ungkapkan gitu loh. Ada satu kejujuran atau satu kebenaran yang tidak kamu ungkapkan. Buat beberapa dari kamu mungkin ada satu masalah di dalam masalah hukum ya. Mungkin buat beberapa dari kamu kamu lagi dalam proses hukum setelah ada mengenai perceraian. Buat beberapa dari kamu yang belum tuntas ya, belum tuntas. Tapi aku lihat ada sesuatu yang ditutupi, entah kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu. Karena aku lihat di sini bisa jadi kamu merasa seseorang yang dealing saat ini dengan kamu tidak mengatakan hal yang sejujurnya, ataupun mereka tidak bicara. Dan kamu mungkin merasa bahwa dengan mereka seperti itu, mereka tidak adil dong sama gue, ya. Nah, ini kamu mungkin lagi berpikir gitu ya, lagi memikirkan hal ini. Memikirkan, kenapa sih lo nggak ngomong sama gue? Kenapa sih lo nggak jujur aja? Gitu loh. Karena kamu merasa bahwa mereka menutupi sesuatu dengan diamnya mereka, dengan mungkin menghindarnya mereka, dengan tingkah lakunya mereka, kamu merasa ada sesuatu yang mereka tutupi. Dan aku lihat ya, mungkin kamu ada hal-hal kayak kamu tuh terfokus dengan sesuatu yang ada di dalam diri kamu yang membuat kamu tuh insecure. Dikarenakan perbuatan seseorang terhadap kamu, perlakuan seseorang terhadap kamu, yang sebenarnya adalah ya memang mungkin karakternya dia seperti itu, gitu. Tetapi aku melihat di sini kamu banyak menyalahkan atau menyoroti dirimu, gitu loh. Salah ini, salah itu, gitu ya. Gue mungkin nggak kurang ini, kurang itu, gitu. Tetapi aku lihat ada hal yang kamu sesali. Di sini aku juga ngelihat ada seseorang yang menyimpan sesuatu. Dan bisa jadi dikarenakan hal tersebut, karena dia nggak ngomong, ini membawa mereka tuh kepada satu masalah. Dan mereka tuh nyesel gitu loh, kenapa sih gue nggak ngomong aja, kenapa sih gue nggak jujur aja gitu loh. Tapi buat beberapa dari kalian, mungkin kalian punya satu ketakutan. Ketakutan untuk memutuskan sesuatu ataupun mengambil satu sikap akan satu situasi. Dan situasi ini kalian berharap akan bisa baik-baik saja. Tetapi kalau yang aku lihat dengan berusaha untuk mengontrol, malah situasi ini out of control gitu ya, di luar, jadi hilang kendali dan malah menyebabkan masalah. Nah, ini yang kalian tuh lagi mikirin, lagi mungkin juga lagi menyesali gitu ya. Tetapi sebagai manusia ya, Cancer, kita nggak selamanya kok melakukan hal tuh bagus terus. Kadang-kadang di dalam hidup ya ada kalanya kita kepleset gitu ya. Don't be too hard. Kalau aku lihat tuh pesannya adalah don't be too hard sama diri kamu. Jangan terlalu keras sama diri kamu, dan pahami bahwa kamu pun bisa melakukan kesalahan. Kamu pun bukan orang yang harus selalu sempurna gitu loh. Entah kenapa aku dapat message-nya itu. Dan kadang-kadang di saat kamu mungkin menghadapi satu kegagalan atau satu masalah, kamu terlalu menyoroti dan terlalu kenceng gitu loh sama diri kamu pribadi, sehingga itu yang kadang-kadang membuat kamu tuh jadi makin gitu loh, makin ngerasa yang itulah, merasa
nggak percaya diri jadinya jadi kamu fokusnya kepada kekurangan-kekurangan gitu ya. Fokus akan, solusi bukan pada masalah kamu ya. Oke, Cancer itu adalah untuk kamu. Kita lanjut ke Leo. Oke Leo, kita lihat ya ada apa. Cerita pesan untuk Leo, Sun, Moon, Rising, dan semua kamu yang aku identifikasikan sebagai Leo minggu ini. Keluar-keluar langsung trio sword loh. Kenapa Leo? Lagi sakit hati, lagi sedih, lagi kecewa? Apakah ada orang yang mengkhianati kamu, membohongi kamu, melukai kamu? Pernah dengar nggak? Kita bertumbuh, berkembang, semakin dewasa, semakin bijak dikarenakan adanya hujan dan adanya panas matahari. Jadi dalam hidup ini kita berkembang itu bukan dikarenakan hal-hal yang positif-positif saja, hal yang berhasil-berhasil saja, hal-hal yang manis saja, tetapi juga hal-hal yang ya kadang-kadang membuat kita kecewa, kadang-kadang membuat kita sedih, kadang-kadang membuat kita terluka gitu ya. Tapi itu semua adalah proses growth gitu ya, proses kamu semakin dewasa, semakin bijak. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini ada sesuatu yang baru saja berakhir. Dan mungkin ini yang menyebabkan kamu merasa seperti ini. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, kamu sedang ya masih ada di stage itu ya. Dan setiap orang pastinya punya waktunya tersendiri untuk dalam proses pemulihan. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya sedang, ada yang prosesnya lama gitu loh. Tetapi selalu diingat bahwa waktu tidak menyembuhkan luka, tetapi kamu butuh waktu untuk menyembuhkan dirimu. Ya, Six of Pentacles di sini aku melihat mungkin buat beberapa dari kamu dealing dengan orang yang selalu apa ya, mungkin egonya tinggi ya, selfish gitu orangnya. Dan kamu mungkin menjadi orang yang selalu memberi apapun itu ya, memberi perhatian, memberi apalagi ya, banyak lah, perhatian, cinta, waktu, tenaga, bahkan mungkin materi, tetapi mungkin tidak ada timbal balik. Kamu melihat bahwa hubungan kamu dengan seseorang ini tidak ada timbal baliknya, tidak seimbang, tidak ada keadilannya. Dan aku lihat di sini mungkin selama ini kamu berusaha mencoba, berusaha berupaya, tapi kamu lihat, oh kayaknya nggak bisa lagi. Gua pertahankan, gua nggak bisa lagi terus-terusan begini, dan kamu memilih dirimu sendiri walaupun ya pastinya sakit gitu ya, pastinya kecewa, tetapi karena kamu melihat bahwa orang ini juga tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan, orang ini juga tidak mau diajak bekerja sama, ya karena yang aku lihat di sini ada orang yang tidak mau berusaha gitu. Sehingga ya nggak bisa dipertahankan karena apa? Satu orang hanya yang memberi, tapi yang satunya lagi cuma nerima gitu ya. Buat beberapa dari kamu, ini ada juga masalah di dalam, masalah pekerjaan. Aku lihat kamu lagi dan mungkin buat beberapa dari kamu ini dikarenakan, masalah di dalam emosi-emosi kamu mempengaruhi kinerja kamu, mempengaruhi performa kerja kamu. Kamu jadi nggak bisa fokus, kamu jadi nggak bisa konsentrasi ya, di sini. Buat beberapa dari kamu, kamu mungkin mau penghujung tahun gitu ya, kamu mungkin melihat ada hal-hal yang belum tercapai ataupun mungkin kamu punya, mimpi-mimpi atau cita-cita yang kamu belum bisa wujudkan ataupun hal yang kamu usahakan masih belum memperlihatkan hasil yang kamu
yang kamu inginkan gitu. Dan mungkin ini yang membuat kamu agak kecewa dan kamu ngerasa kayak mungkin kehilangan semangat untuk kerja, kehilangan semangat untuk nerusin apa yang kamu lakuin ini gitu ya. Karena kok kayaknya apa yang gue lakuin ini kok, feedback-nya ataupun, kebalikannya ini kok tidak sepadan gitu loh dengan usaha kamu, gitu. Oke, kita lihat ada apa di sini. Oke. Di sini kalau yang aku lihat ya, kalau yang aku lihat, kamu sudah belajar banyak di dalam tahun 2020 ini, banyak pelajaran yang sudah kamu sudah kamu pelajari lah ya, pelajaran yang sudah kamu pelajari. Dan mungkin satu hal yang yang sudah kamu pelajari adalah di mana kamu harus jujur kepada dirimu, jujur kepada orang lain. Dan kadang-kadang kita suka merasa itu gitu ya, merasa gue udah jujur kok. Cuman mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya penting yang kamu menutup ataupun menyimpan kejujuran itu dikarenakan ada satu tujuan. Maksudnya mungkin ini di area pekerjaan gitu ya, di area pekerjaan, waktu kamu mungkin, dengan orang gitu ya, ini juga termasuk, mengasah komunikasi kamu gitu loh. Bagaimana kamu berkomunikasi sama orang. Ini termasuk kalau yang aku lihat karena aku minta pesan gitu ya, pesannya adalah, ini masalah komunikasi, masalah kejujuran, masalah kayak ketegasan. Dan kadang-kadang ada hal-hal di mana kita, eee, membuat kayak secara sadar nggak sadar sebenarnya, membuat diri kita tuh terjebak akan satu situasi dikarenakan kita nggak berani untuk mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Itu yang aku lihat di sini dan aku lihat mungkin selama ini kamu banyak mungkin, melakukan hal untuk orang lain tetapi, iya, ini membuat kamu tuh jadi tidak bisa konsen ataupun tidak bisa fokus akan yang kamu kerjakan. Nah, yang aku lihat saatnya kamu untuk fokus, gitu ya, fokus dan memfokuskan pikiran kamu juga. Dan kalau misalnya kamu tidak menyukai adanya satu situasi ataupun adanya satu perbuatan orang ataupun ada orang yang bicara sama kamu dan kamu nggak suka, kamu pun harus memberanikan diri kamu, mulai harus bisa tegas dan harus bisa mengatakan apa yang kamu rasakan gitu loh, ya. Sorry, ada satu lagi pesan. Jujur pun terhadap dirimu dan lakukan apa yang memang sesuai dengan diri kamu gitu loh. Itu yang aku dapat. Oke, kita lanjut ke Virgo. Oke Virgo, ini adalah untuk kalian Virgo Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Ada cerita dan pesan apa untuk minggu ini buat Virgo? Oke, The Hangman in Reverse. Kamu sedang berusaha sebenarnya melihat situasi dan keadaan kamu dengan adil dan dari sudut pandang yang berbeda. Dan dari situasi ini aku rasakan seperti kamu punya satu keinginan dan ingin gitu ya usaha untuk melepaskan diri. Ini bisa hubungan, bisa mungkin pekerjaan gitu ya,
ataupun hal lainnya. Tetapi ada satu situasi yang kamu ngerasa kayak kamu nggak kemana-mana gitu ya. Mungkin kamu ngerasa kamu nggak berkembang di sini, di karir kamu yang sekarang, di pekerjaan kamu yang sekarang, bisnis kamu yang sekarang gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa ini kok kayaknya nggak apa ya, bukan sesuatu yang stabil ya kan. Kamu mau walking away, kamu mau meninggalkan sesuatu yang sudah kamu kerjakan, kamu usahakan. Tapi kamu ngelihat ini sesuatu yang nggak jelas untuk nanti masa yang ke depannya, gitu loh. Dan ya kamu sedang dalam proses ingin mungkin mencari jalan lain gitu ya, mungkin mencari pekerjaan atau opportunity lain. Buat beberapa dari kamu mungkin ini berhubungan dengan hubungan percintaan juga ya, dimana kamu lihat situasi kamu dengan seseorang ini nggak jelas gitu loh, nggak jelas, tidak ada pijakan yang solid untuk kamu dengan orang ini. Dan mungkin kamu ngelihat ya, selama ini gue sudah berusaha menahan diri dan aku lihat di sini ada sesuatu yang terbuka gitu loh. Ada sesuatu yang terbuka. Mungkin juga ini masalah ada hal yang ditutupi lalu kamu mengetahui dan ini membuat kamu jadi juga kebuka pikiran kamu gitu ya. Dan yang aku lihat sebenarnya adalah situasi yang membuat kamu tuh menggantung-gantung tidak jelas arah tujuan. Dan kamu melihat tidak ada prospeknya, kamu melihat tidak ada masa depannya. Kamu melihat sampai kapan gue terombang-ambing di sini. Dan kamu melihat walaupun gue sudah berusaha, walaupun gue sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, memang rasanya tuh kayak aduh ya ampun sia-sia banget gue sama ini gitu ya. Tapi kamu memilih untuk daripada gue berlama-lama ngegantung di sini nggak jelas, lebih baik gue tinggalkan. Karena kamu ngelihat tidak ada hal yang membuat kamu tuh ingin bertahan gitu loh di sini. Four of Swords ya. Iya, tapi ini bukan satu keputusan yang ini melalui satu proses pemikiran yang cukup lama gitu ya di kamu. Dan ya kamunya pengen mencoba hal lain kalau yang aku lihat nih di sini. Kamu ingin mencoba hal lain. Kamu ingin memperbaiki, kamu ingin memperbaiki situasi kondisi kamu. Kamu pengen lebih baik lah di tahun depan. Di tahun depan ini gue pengen lebih baik lah. Gue harus ngatur rencana lah. Gue harus nemuin hal yang bisa bikin gue tuh bisa mencapai cita-cita gue bisa lebih baik lagi. Masa gue begini-begini aja? Itu rasanya tuh seperti itu. Tapi yang aku lihat di sini kamu lagi juga fokus gitu ya. Buat beberapa dari kamu fokus untuk pemulihan secara eee, emosi kamu. Mungkin kamu baru memutuskan untuk meninggalkan satu hubungan atau seseorang di sini, yang aku lihat ini bukan sebentar gitu loh. Tetapi kamu merasa seperti hubungan kamu dengan orang ini tidak ada masa depannya gitu. Dan mungkin kamu melihat ya masalah komunikasi juga gue susah gitu ya. Gue harus menjadi pihak yang selalu berinisiatif gitu loh untuk bicara atau segala macam, sedangkan kamu mungkin ngelihat orang ini tidak ada satu upayanya gitu. Tapi kalau aku lihat ada perbaikan besar gitu ya di saat kamu memutuskan untuk nggak menggantung lagi Virgo ya. Oke. Lanjut kita ke Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Libra. Ada apa cerita dan pesan-pesannya minggu ini untuk kalian Libra? King of Wands. The Lover card.
Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini ada satu kontrak, satu komitmen, satu perjanjian yang terputus ya. Dan selama ini mungkin kamu em, kurang bisa melihat apa sih yang salah gitu loh. Atau kurang bisa atau kurang waspada kurang menyadari gitu ya. Apa sih yang terjadi ataupun kurang mempelajari situasi juga bisa gitu. Tetapi mata kamu sudah terbuka gitu ya. Mata kamu sudah terbuka, pikiran kamu sudah terbuka dan kamu mungkin ngelihat adanya satu situasi yang nggak beres dan membutuhkan kamu untuk pay attention di situ, memberikan perhatian kamu di situ. Dan mungkin hal itu menyoroti hal-hal yang membuat kamu sendiri tidak nyaman, membuat kamu mungkin mungkin sedih atau mungkin bahkan marah gitu. Tetapi aku melihat di sini, ya kamu mungkin agak emosional gitu ya, atau ya kadang-kadang kita tanpa kita sadari membiarkan emosi kita tuh seperti menguasai diri kita. Nih yang kalau aku lihat di sini, ya. Dan kadang-kadang di saat-saat seperti itu sulit untuk kita bisa berpikir dengan jernih, ya. Berpikir dengan tenang. Dan mungkin pada saat ini ya kamu masih lagi sensitif gitu ya, lagi sensitif sekali. Cuman buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, ya memang sih kamu sedang melihat atau kamu sedang sedang juga dealing dengan dua sisi di dalam diri kamu yang mungkin pada saat ini sedang sama-sama kuat. Dan sama-sama mungkin punya tujuan sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita punya itu, gue pengen ke sini, tapi yang satu sisi lagi gue pengen ke kanan gitu, yang satu pengen ke kiri. Dan ya saat konflik itu muncul dan dua-duanya sama-sama kuat dan mungkin pilihan yang kamu hadapi itu sama-sama sama-sama kenceng ya, maksudnya sulit untuk yang mana yang perlu gue duluin, yang mana yang perlu gue ambil, yang mana yang lebih baik, yang mana yang kurang baik. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama kuat ya, gitu loh. Nah, itu yang sedang kamu pikirkan kalau yang aku lihat di sini. Tetapi kalau buat beberapa dari kamu, kamu merasa kayak gini loh. Kayak gue nggak ada pilihan lain selain gue harus maju terus apapun yang terjadi gitu loh. Ya tapi memang begitu sih Libra ya. Kadang-kadang ada orang yang membiarkan masalahnya dia menghentikan dirinya ataupun bahkan membiarkan orang lain menghentikan dirinya dari hal yang semestinya dia lakukan, hal yang semestinya dia jalani gitu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, saat ini mungkin kamu masih belum secara jelas mengetahui ataupun belum secara jelas sekali gitu ya, tahu apa yang harus kamu lakukan di kedepannya. Rencana mungkin ataupun tujuannya mungkin. Dan mungkin kamu hanya melakukan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk bisa membawa kamu ke depan gitu loh. Nah, di sini yang aku lihat adalah ya kamu harus mungkin bertanya dan dengarkan kata hati kamu. Ini masalahnya bukan ini ya, tapi kalau yang aku lihat pesannya adalah dengarkan intuisi dan kata hati kamu yang paling dalam gitu loh. Dan mungkin kadang-kadang kita terlalu banyak mendengar kata-kata orang lain. Kita terlalu banyak mungkin melihat keluar. Dan kadang-kadang karena terlalu sibuk dengan
suara-suara dari luar gitu ya, sehingga kita tidak bisa mendengar suara dari hati kita. Nah, buat beberapa dari kamu kalau yang aku lihat di sini, ya itu ajakannya gitu loh. Itu adalah message-nya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ada satu keinginan ya, ada satu keinginan untuk traveling, ada satu keinginan untuk punya kesempatan bekerja di luar daerah kamu. Tetapi aku lihat di sini kamu kayak pengen satu perubahan, pengen perpindahan gitu loh, pengen mungkin pindah kerja ataupun mungkin kamu pengen pindah lokasi, pengen pindah rumah atau apa, itu rasanya seperti itu. Yang membuat kamu tuh lebih bebas gitu loh. Lebih bebas melakukan apa yang kamu inginkan. Mungkin selama ini kamu menempatkan diri kamu di mana kamu harus menahan hal-hal ya yang kamu tidak sukai, tapi dikarenakan ada satu kebutuhan gitu ya, kamu harus berada, memaksa mungkin menempatkan diri kamu di tempat tersebut. Dan ya ini lagi prosesnya, proses kamu terbangun dan tercerahkan gitu loh. Oke, Libra, kita lanjut ke Scorpio ya. Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan semua Scorpio, maksudnya yang aku identifikasikan sebagai Scorpio, apa pesan dan cerita minggu ini untuk kalian? Hangman. Eight of Pentacles. Merasa stuck, gak kemana-mana. Mungkin juga dalam hubungan ataupun dalam pekerjaan ya. Tapi aku lihat mungkin dalam hubungan kamu sebenarnya merasa udah mau menyerah gitu ya. Udah mau menyerah, kamu ngerasa kayak buat apa dipertahankan ya. Tetapi ada satu situasi yang kamu masih gantung di situ. Tapi kamunya sudah dalam tahap itu gitu loh. Melihat situasi ini walaupun belum mau beranjak pergi, tapi kamu masih belum tahu mungkin harus mau ngapain. Tetapi perasaan kamu kayak ngelihat situasi ini tuh kayak gue nggak mau lagi mempertahankan, gue nggak mau lagi berusaha, nggak mau lagi memberikan usaha dan kerja keras gue di sini. Cuman kamu mungkin melihat apakah akan ada mungkin satu keajaiban, mungkinkah akan ada perkembangannya dari situasi ini. Buat beberapa dari kamu, ya kayak pasif aja gitu loh. Kalau yang aku lihat. Buat beberapa dari kamu, ini aku lihat kamu berhubungan dengan orang yang pada saat ini mungkin tidak ada inisiatifnya ataupun tidak ada satu niat untuk melakukan untuk memperbaiki situasi ini. Ataupun buat beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang lagi nggak ngomong. Tidak ada komunikasi gitu ya. Jadi hubungan ini tuh seperti ngambang aja gitu loh. Ngambang nggak kemana-mana. Dan kaliannya pun masih melihat gitu loh. Melihat bakal kemana sih ini. Tetapi untuk kalian berusaha atau melakukan sesuatu tuh kayak kalian tuh nggak mau lagi gitu. Knight of Cup. Aku lihat di sini bisa jadi orang ini bakal balik lagi gitu ya, bakal datang tapi yang aku lihat energinya nggak stabil gitu ya. Dia datang ya saat dia memang berkeinginan untuk itu.
energinya tidak stabil. Tapi pada saat ini yang aku lihat rasanya stuck. Buat beberapa dari kalian mungkin lagi sama-sama lagi mikir gitu ya. Cuman buat kalian aku lihat mungkin dalam pekerjaan ya, kalian melihat kayak ya lagi kayak apa ya, melakukan rutinitas, jalanin aja gitu ya. Kalian mungkin nggak ngelihat ada sesuatu yang gimana gitu. Cuman aku melihat di sini tuh ada tawaran sih di sini buat kamu, Scorpio. Dan buat beberapa dari kamu, ya memang kamu sebenarnya yang aku lihat udah kayak agak jenuh gitu loh. Udah agak jenuh mungkin di pekerjaan kamu sekarang ya. Dan aku lihat ya ada tawaran, ada satu juga kamu ngelihat opportunity gitu ya. Ada kesempatan yang bisa kamu pergunakan untuk memulai mungkin pekerjaan baru atau usaha yang baru. Tetapi aku lihat di sini ada tawaran yang datang ke dalam hidup kalian dan mungkin yang tadinya kalian ini misalnya bekerja dalam perusahaan gitu atau bekerja kepada orang lain. Mungkin kalian melihat tawaran ini memang bukan tawaran yang apa ya yang bikin kalian ngerasa aman atau stabil. Karena yang aku lihat di sini kalian tahu bahwa ini tuh ya bukan kayak kerja di perusahaan gitu loh. Yang bisa menjamin. Nah, gitu. Ya. Cuman kalian mungkin masih mikir. Masih lihat baik buruknya, kurang lebihnya gitu. Oke? Scorpio. Kita lanjut ke Sagittarius. Ini adalah untuk kalian Sagittarius Sun, Moon, Rising dan semua kalian Sagittarius yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius ya. Cerita pesan minggu ini. Death card in reverse. The Wheel of the Year in reverse. Masih stuck gitu ya. Kalau yang aku lihat nih rasanya stuck. Beberapa dari kalian itu sedang berusaha mempertahankan sesuatu. Jangan sampai berakhir, jangan sampai udahan, jangan sampai selesai. Dan buat beberapa dari kalian mungkin rasanya masih stuck, belum bisa move on ya dari hal yang sebelumnya terjadi. Buat beberapa dari kalian mungkin sedang masih belum menyerah gitu loh. Masih belum menyerah. Temperance dalam keadaan terbalik. Five of Cups. Oke, beberapa dari kalian yang aku lihat di sini. Ada sesuatu yang terjadi di sebelumnya yang dikarenakan kalian mungkin kehilangan kesabaran, kehilangan balance kalian, sehingga kalian melakukan sesuatu yang bisa jadi membuat kalian menyesali apa yang kalian katakan, apa yang kalian lakukan kepada seseorang ataupun tindakan yang kalian ambil. Dan kalian lagi berusaha memperbaiki situasi tersebut. Gitu. Ya, lagi berusaha memperbaiki situasi tersebut. Buat beberapa dari kalian, kalian baru keluar dari satu hubungan, ya. Aku ngelihat tuh saat ini mungkin kalian lagi masih banyak terfokus gitu ya dengan masalah ini. Masih belum bisa bangkit lagi gitu loh. Tetapi aku lihat sih ya kamu akan lah ya. Memang kadang-kadang kalau saat aku bukannya ketawain kamu, tapi aku sangat mengerti gitu ya. Saat kita baru saja kehilangan sesuatu atau seseorang, rasanya bumi ini runtuh. Rasanya segala sesuatunya tuh gelap. Kita nggak bisa lihat ke depan, kita nggak bisa tahu kemana. Yang ada hanyalah sakit, kecewa,
kecewa dan sakit dan kesedihan. Dan itu adalah proses. Satu stage lagi di mana kita mendinai bahwa sesuatu itu harus berakhir, entah itu pekerjaan, entah itu hubungan dan lain sebagainya. Sesuatu itu harus berakhir, dan kadang-kadang kita menyalahkan diri kita gitu ya, menyalahkan diri kita dengan segala sesuatu yang terjadi, yang tadinya mungkin di dalam stage tertentu gitu ya, pada awal-awal kita menyalahkan orang yang dealing sama kita akhirnya menyalahkan diri kita gitu ya, tetapi itu adalah proses-proses. Dan di dalam proses ini pun gitu, itu tidak akan yang namanya mulus. Kadang kita merasa oke, kita mampu, oke, kita bisa maju ke depan. Kadang-kadang kita ada saatnya tiba-tiba ya rasa itu masih ada. Yang namanya masa penyembuhan. Ini aku lihat tuh masa penyembuhan. Masa penyembuhan, masa di mana kamu bisa menerima dan memahami bahwa sesuatu itu haruslah berakhir. Dan sesuatu itu harus berakhir karena hal ini ya membuat kamu tidak kemana-mana, stuck, tidak berkembang, tidak maju gitu ya. Dan ini mungkin adalah satu hubungan, kalau yang aku lihat tuh hubungan, mengenai hubungan. Dan mungkin kamu masih banyak fokusnya kepada ya ini hal-hal yang membuat kamu sedih, hal-hal yang membuat kamu down gitu ya. Dan ini adalah salah satu tahap gitu loh di dalam proses penyembuhan. Kamu akan sampai ke situ, kamu akan menuju ke situ gitu loh. Jangan pernah berpikir bahwa ya ini akan udah rusak begitu saja, sudah selesai. Enggak. Di saat kita kehilangan sesuatu, akan ada sesuatu yang baru. Saat sesuatu berakhir, ada pintu yang baru terbuka. Sesuatu pintu yang tertutup, pintu yang baru terbuka. Satu hal yang berakhir, satu hal mulai. Ya. Cuman kamunya harus di sini sih pesannya mungkin kadang buat beberapa orang ya, pahit kalau dengar. Ya, ikhlaskan hal yang memang tidak bisa kamu, ya di luar kendali kamu. Kadang-kadang banyak kok hal di dalam kehidupan kita yang di luar kendali kita. Dan kadang-kadang di saat kita memaksakan sesuatu yang memang sudah seharusnya tidak ada di dalam hidup kita, termasuk orang, di mana sebenarnya keberadaan mereka hanya menghambat kita dan mengacaukan fokus kita, merugikan kita, menyakiti kita. Tapi kita berusaha, pada satu saat, ya kalau memang orang itu tidak seharusnya ada dalam hidup kita, ya akan diambil gitu loh. Diambil, dialihkan jalan kemana gitu. Bukan berarti tidak boleh berusaha, tetapi kita pun harus peka. Kadang-kadang, jadi kita harus langsung menyerah begitu saja. Tidak. Kamu kan tahu, usaha apa sih yang pernah kamu lakukan? Upaya apa saja yang sudah pernah kamu perbuat? Tapi, saat sesuatu memang tidak menunjukkan hasil yang baik dan tepat untuk diri kamu, kamu pun harus bisa melihat itu dengan lapang dada. Dan memahami bahwa, oh ya, memang ini memang adalah proses pembelajaran saya, proses saya menjadi lebih dewasa, dan memang hal ini tidak seharusnya lagi atau sudah tidak waktunya lagi ada dalam kehidupan saya, dan saya harus melepaskannya, saya harus mengikhlaskannya. Dengan kepercayaan, aku percaya bahwa yang kuasa semesta ini adalah yang mengetahui yang terbaik untuk saya. Ya, oke? Sagittarius, ini adalah untuk kamu. Kita lanjut ke Capricorn. Hai Capricorn, happy birthday sekali lagi ya buat kalian.
Ini adalah readingan minggu ini untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Cerita dan pesannya untuk Capricorn minggu ini ada apa? Ada apa? Two of Wands, Ten of Swords. Oke. Aku lihat di sini kalian baru saja mungkin ya mengakhiri sesuatu, dan kalian seperti sudah jelas dengan apa maunya kalian. Memang saat kita mengakhiri sesuatu ada rasa-rasa yang kurang membuat nyaman, apalagi kalau misalnya ini bersangkutan dengan hubungan gitu ya. Ada rasa sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat mungkin kalian sudah lama menimbang-nimbang hal ini, dan kalian mungkin sudah lama tidak berani atau tidak mengambil satu sikap yang tegas, dan pada akhirnya kalau aku lihat ya kalian mengambil sikap yang tegas. Kalian tahu apa yang kalian inginkan ya. Oke. Kalian ingin sesuatu yang stabil ya. Kalian ingin sesuatu yang stabil, kalian ingin satu yang seimbang, satu keadilan gitu ya. Sehingga kalian udah nggak bisa lagi mentolerir sikap-sikap ataupun perbuatan orang-orang yang tidak membuat kalian senang gitu. Makanya kalau yang aku lihat di sini, kalian sedang kayak meng-cut gitu loh. Hal-hal ataupun hubungan-hubungan, bukan hanya hubungan cinta loh, tapi hubungan misalnya dengan orang-orang gitu ya, maksudnya dengan teman ataupun keluarga yang hanya menyusahkan kamu ataupun hanya menyulitkan kamu, ataupun orang-orang yang tidak peduli dengan perasaan kamu. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini kamu lagi fokus dalam pekerjaan, dalam finansial kamu. Aku lihat ada tawaran di sini, ya. Ada tawaran di sini. Buat beberapa dari kamu ini ada tawaran percintaan. Maksudnya mengenai orang yang punya ketertarikan, punya perhatian, mungkin mereka menunjukkan itu gitu ya, ataupun malah mereka sudah mulai PDKT dan mulai menawarkan hubungan yang lebih lebih jelas dan stabil gitu loh buat kamu. Dan mungkin sebelumnya kamu seperti kayak defensif gitu ya. Mungkin dikarenakan pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya yang membuat kamu jadi nggak bisa terlalu mudah percaya atau tidak bisa terlalu mudah nggak bisa terlalu mudah percaya gitu ya, mempercayai satu hal yang baik gitu loh. Maksudnya kayak tawaran pekerjaan gitu ya. Kamu nggak gampang gitu loh, nggak gampang untuk menganggap bahwa hal itu beneran. Kamu nggak gampang mempercayai bahwa situasi ini akan baik-baik saja, itu agak-agak sulit. Karena apa? Ya kamu sebelum-sebelumnya mungkin kayak ngeliat gitu loh. Ngeliat ataupun merasakan, mengalami yang namanya segala yang too good to be true, semua yang terlihat terlalu baik dan terlalu indah, ini pasti ada sesuatu di baliknya. Ataupun diikuti dengan sesuatu yang kurang enak gitu loh. Itu yang aku dapetin. Tetapi kadang-kadang nggak semuanya seperti itu ya. Dan aku melihat buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sibuk bekerja, dan kamu sebenarnya nggak mau mikir mengenai cinta-cintaan dulu. Tetapi aku lihat di sini ada orang yang hadir ke dalam kehidupan kamu, dan mungkin orang ini dari caranya, dari
ya dari caranya melumerkan hatimu itu akhirnya kalau aku lihat ya meruntuhkan defense system defense kamu ini gitu loh. Meruntuhkan pertahanan kamu kalau yang aku lihat di sini. Karena yang aku lihat, mmm, iya dia mengerti gitu ya, dia mengerti apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ini sebenarnya ada, apa ya, ada lebih dari satu orang buat beberapa. Tetapi akhirnya kamu memilih orang yang lebih stabil gitu ya, memilih orang yang, lebih stabil, lebih lebih apa ya, lebih dewasa. Buat beberapa dari kamu kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang kamu harus lepaskan, in the way kamu mendapatkan sesuatu. Ini bisa hubungan loh. Melepaskan satu hubungan untuk mendapatkan hubungan yang satunya gitu loh. Buat beberapa dari kamu tentunya, ya nggak semua. Tetapi ada satu hal yang perlu kamu korbankan, kamu lepaskan, kamu akhiri, dan ini tidak sepenuhnya membuat kamu happy gitu ya. Tetapi kamu tahu bahwa dengan gue melepas ini, gue memberikan kesempatan atau memberikan space untuk hal ini masuk gitu loh. Ya. Oke, ini untuk Capricorn. Kita lanjut ke Aquarius ya. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Ada apa minggu ini untuk kalian? Cerita dan pesan-pesannya. Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Two of One, dalam keadaan tegap. Ada pilihan. Ada pilihan. Oke. Aku lihat ya, buat beberapa dari Aquarius. Ini bisa jadi kamu memilih orang ini. Memilih orang, apakah gue sama orang yang dari masa lalu kamu gitu, orang yang udah sebelumnya bersama kamu, ataukah gue mencoba hubungan yang baru. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang berpikir untuk gue masih mau berusaha atau berupaya mempertahankan satu hubungan, atau gue harus beranjak pergi dan maju ke depan sendiri gitu loh. Dan aku lihat ya kamu meluangkan waktu gitu ya, kamu berpikir, kamu berusaha kayak berserah gitu ya sama yang kuasa, yang terbaik yang mana gitu loh. Dan kamu mungkin sedang mempertimbangkan hal tersebut. Karena yang aku lihat di sini ada satu situasi yang pastinya saat kamu melihat hal tersebut ya, kamu melihat ada satu hal yang lebih baik gitu loh. Dimana kamu ingin ambil yang ini, kamu ingin menuju ke yang ini karena kamu lihat mungkin yang lama ini prospeknya sudah kayaknya suram mungkin ya, ataupun udah cukup gue berusaha, udah cukup ngelewatin segala macam, dan mungkin kamu ngeliat gitu loh bahwa apapun hal yang kamu pertahankan ini kok kayaknya kurang bisa memberikan, eee, mungkin kamu nggak puas atau mungkin juga kamu nggak seneng gitu ya. Tetapi ada hal yang kamu juga masih pegang gitu, yang kamu pengen lepasin karena kamu pengen maju ke depan gitu loh. Kamu pengen moving forward. Iya, tuh. Kalau yang aku lihat ini kamu ingin sesuatu yang baru, kamu ingin sesuatu, kamu ingin sesuatu yang baru, yang fresh gitu ya. Ini bisa bukan hanya masalah hubungan, tapi juga bisa, pekerjaan kalau yang aku lihat di sini.
Buat beberapa dari kamu, aku melihat kamu sudah banyak berusaha melakukan satu usaha ataupun pekerjaan. Dan kamu ngelihat mungkin ini kok kayaknya stagnan gitu loh. Iya, stuck gitu ya. Atau flat aja. Dan itu kamu mulai bosan atau jenuh. Jenuh melakukan hal itu. Termasuk dalam hubungan. Mungkin kamu sudah jenuh. Mungkin ini perlu diperbaharui. Tetapi kayak ada rasa gue udah capek untuk berjuang di sini. Mungkin di dalam situasi ini kamu banyak yang kamu sudah lakukan dan upayakan, kamu banyak berkompromi, kamu banyak mengalahkan diri kamu banyak menekan keinginan kamu gitu ya. Dan aku rasain tuh kamu banyak hal yang ingin kamu lakukan. Hal-hal yang berhubungan dengan passion kamu, mungkin juga dengan hal yang kayak hobi ataupun hal yang kamu ngerasain itu gue gitu loh. Dan mungkin kamu selama ini bekerja di satu bidang yang kamu ngerasa itu bukan gue gitu loh. Sehingga apa ya, ya kamu jenuh untuk ngelakuin hal ini terus menerus. Dan kamu ngerasa bahwa gue bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu loh. Gue bisa melakukan sesuatu yang lebih, yang sesuai dengan jiwa gue, yang sesuai dengan diri gue gitu ya. Dan kamu ngerasa bahwa hal ini tuh bisa kamu lakuin. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ya kamu ini lagi proses move on. Proses move on di mana kamu sempat mungkin mengambil waktu untuk beristirahat, menenangkan diri gitu ya. Mungkin juga orang yang kamu dealing ini masih sempat mungkin berusaha untuk fight lagi gitu ya, fight entah dalam arti fight untuk mempertahankan agar kamu nggak pergi, atau bikin kayak ribut gitu loh sama kamu. Cuman yang aku lihat kamu tuh kayak, gue udah nggak mau lagi. Gue udah nggak mau lagi fight sama dia. Gue nggak mau lagi mempertahankan apa-apa. Gue pengen maju ke depan. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini kamu lagi ya akan banyak yang memperhatikan kamu gitu loh, memperhatikan kamu, memberi kamu perhatian. Buat beberapa dari kamu, ada sesuatu yang kamu lakukan yang mendapat perhatian orang. Mungkin kamu mengekspos hasil karya kamu ataupun ya itu mungkin diri kamu gitu ya. Tapi ya kreativitas kamu, dan ini membuat kamu itu menarik perhatian dari orang-orang ya. Itu untuk Aquarius. Kita lanjut ke Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Kita lihat ada apa ceritanya untuk kalian di minggu ini. Hermit, Hangman. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi lagi banyak bersosialisasi ya, lagi banyak bersosialisasi, lagi banyak memberikan kesempatan buat diri kamu sendiri untuk mencoba hal lain ataupun untuk melihat dari sudut pandang lain, perspektif lain gitu ya. Keluar dari zona-zona kamu gitu ya, zona aman kamu, keluar dari kayak kamu tuh keluar dari box kamu dan membiarkan dirimu mengeksplor.
mengeksplor macam-macam. Dan yang pastinya saat kamu melakukan hal tersebut, banyak hal-hal baru yang akan kalian temukan, banyak hal-hal baru yang kalian pelajari gitu ya. Karena kadang-kadang di saat kita tapi saat kita tidak pernah keluar dari satu kebiasaan kita, satu rutinitas kita, atau cara atau arah pandang yang sama, saat kita memutar gitu ya, ataupun saat kita keluar dari jalur tersebut, kita akan menemukan banyak hal dan mempelajari yaitu tadi banyak hal baru. Dan ini yang pastinya membuat kamu ya excited, mungkin juga terkejut, mungkin juga bingung gitu ya. Ace of Pentacles. Dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, ini ada masalah dengan pekerjaan, finansial, keuangan ya. Mungkin buat beberapa dari kamu belum mendapatkan pekerjaan yang stabil, pemasukan atau income yang cukup gitu ya. Dan kamu lagi berusaha merubah cara pandang kamu, merubah cara kamu menghandle pekerjaan atau bisnis kamu, atau melakukan hal-hal dalam kehidupan kamu. Five of Wands. Oke. Iya, mungkin sebelumnya ya, beberapa dari kamu tuh agak kurang berani, bisa jadi ya, agak kurang berani dalam berkompetisi dengan orang, ataupun mungkin kamu cepat terintimidasi dengan orang lain. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu menyadari saat kamu mengeksplor dirimu, mengeksplor apa yang kamu bisa, mengeksplor mungkin hal-hal di dalam kehidupan kamu pun, misalnya informasi-informasi yang ada di internet dan lain sebagainya, yang membuat kamu banyak belajar dan kamu menemukan hal-hal yang kamu tahu bahwa ini bisa kok aku lakuin. Buat beberapa dari kamu mungkin selama ini kamu selalu nunggu kesempatan yang datang, nunggu kesempatan yang ditawarkan ke kamu, menunggu adanya hal tersebut datang gitu ya. Dan aku lihat kamu sedang berusaha membalik. Bukan gua yang nunggu, tapi gua harus kejar kesempatan itu. Gua harus ciptain kesempatan itu. Gua harus ciptain opportunity itu, gitu loh. Dan aku lihat di sini kamu punya satu tujuan. Kamu punya satu goal yang ingin kamu raih gitu ya. Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sih kalau yang aku lihat di sini. Karena aku melihat tadinya mungkin kamu tuh punya ada pilihan gitu ya. Ada pilihan cara-cara ataupun pilihan tujuan. Gue mau kemana nih gitu. Cuman yang aku lihat kamu akhirnya jelas dengan keinginan kamu, apa yang kamu mau gitu ya, arah yang kamu pengen tuju, itu kamu akhirnya menemukan hal tersebut. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu mau fight untuk itu. Kamu mau fight untuk itu dan mungkin buat beberapa dari kamu jadi ini jadi satu motivasi buat diri kamu, di mana kamu ngerasa gue jangan dong terintimidasi sama orang lain gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin malah kamu masuk ke dalam kayak kompetisi-kompetisi atau perlombaan-perlombaan dan lain sebagainya. Jadi kayak kamu tuh keluar dari zona aman kamu keluar dari hal yang merupakan kebiasaan kamu. Itu yang aku lihat nih di sini. Oke. Pisces, itu untuk kamu. Tapi aku lihat ya, lagi banyak mungkin komunikasi juga sama orang ya. Lagi banyak berkomunikasi sama orang. Dan kamu merasa sudah waktunya gue harus
melangkah gitu loh, melangkah. Mengambil langkah, mengambil satu tindakan yang jelas dan pasti gitu untuk rencana-rencana gue. Di sini sih ada konflik ya. Kalau yang aku lihat nih di sini ada konflik. Mungkin ada orang yang ya cemburu gitu ya, mungkin dengan kamu. Fokus tetap sama dirimu. Oke, Pisces. Oke, ini adalah readingan untuk minggu ini. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.